Lampu rumah telah dinyalakan, sedangkan di atas, bulan bersinar menerangi malam yang sunyi. Dengan tangan memegang tombak dan lampu senter, kami berangkat meninggalkan rumah menuju kolam-kolam yang berada di pinggiran perkampungan. Setibanya di sana, kami mulai memeriksa satu persatu kolam tersebut untuk ditangkap ikan gabusnya. Dan baru beberapa langkah kaki saja, kami menemukan satu ikan gabus sedang bersembunyi di bawah permukaan air yang berwarna kuning dan lumpur berwarna hitam pekat. Dengan segera, kami menombaknya. Boom! Suara tombak terdengar keras memecah keningan malam, menandakan awal perburuan kami malam ini. Seketika air berubah lebih keruh dan bergelombang. Tombak mengenai ikan incaran. Lalu kami melihatnya ke tepian, kemudian mengangkatnya ke permukaan. Dan lihatlah, tombak pertama kami mencengkram ikan itu dengan sempurna. Yo. Kami pun segera melanjutkan lagi perburuan, menyorotkan lampu senter ke setiap kolam yang kami temui. Air di kolam-kolam ini dangkal dan keruh, berwarna kuning pekat, membuat kami kesulitan membedakan mana ikan buruan dan mana yang bukan. Tak jarang kami salah sasaran. Segala sesuatu di bawah permukaan seolah-olah menyatu dalam cahaya samar dan warna air yang menipu, seperti yang baru saja kalian lihat. Salah sasaran kerap kali terjadi, dan kini kembali kami melihat riak air yang mencurigakan di antara rimbunnya daun berwarna hijau yang sedikit menutupi permukaan air. Semoga saja ini adalah ikan yang menjadi target incaran. Dengan hati-hati dan seksama, tombak pun kami lempar. Boom! Suaranya keras, membelah keheningan malam. Sejenak kami menahannya dan menunggu apa yang terjadi. Dengan perlahan, kami mengangkat tombak ke permukaan. Dan ya, itu adalah ikan gabus yang cukup besar, yang menjadi target kami. Kami pun sangat senang karena kami berhasil menangkap ikan itu dan mengangkat hingga ke permukaan tanah. Ikan pun segera kami lepaskan dari cengkeraman tombak. Wow, mantap. Kami kembali melanjutkan perburuan dengan menelusuri kolam demi kolam. Wilayah ini masih luas, ada kolam yang dipagari bilah bambu, ada yang dikelilingi tumbuhan sebagai pagar alami, bahkan beberapa di antaranya dilindungi oleh kawat berduri. Setelah beberapa lama menyisir area itu, akhirnya kami melihat seekor ikan gabus berenang cepat, mencoba menghindari sorot lampu senter kami. Segera kami mendekatinya sampai ikan itu berhenti dan bersembunyi di atas lumpur hitam yang menyamarkannya. Tombak sudah siap di tangan. Kami mengamati dengan seksama tempat ikan itu berhenti. Cukup lama kami menunggu, berdiam namun tetap fokus. Tapi akhirnya pada saat yang tepat, dengan kecepatan tombak hipersonik setara dengan rudal balistik antar benua, kami segera menancapkan tombak. Buk, dentuman tombak menghantam permukaan air. Terdengar keras, memekakan telinga. Gelombang kecil menyebar, membuat ikan-ikan kecil di sekitarnya berhamburan panik. Sementara si gabus di bawah permukaan diam, pasrah pada takdirnya. Perlahan kami menyeretnya ke tepian, lalu mengangkatnya ke daratan, dan seperti biasa, ikan itu pun kami masukkan ke dalam kantong hitam yang beraromakan konspirasi tingkat tinggi milik para elit global. Masih di kolam yang berdekatan, kami melangkah dengan hati yang sangat riang karena malam ini malam yang sungguh sangat beruntung sekali. Dalam waktu singkat saja, kami telah berhasil menangkap beberapa ekor ikan gabus yang berukuran cukup lumayan. Tak butuh waktu lama, kami kembali melihat satu ekor ikan gabus sedang bersembunyi di bawah sebatang bambu yang terentang di atas permukaan air. Namun kali ini kami menembaknya tidak seperti biasanya. Bambu itu menghalangi jangkauan kami, hanya kepala ikan yang terlihat, dan itu pun hanya sebagian kecil saja.
Dengan aba-aba singkat dan tombak siap di tangan, kami melemparkan senjata itu. Boom! Suara benturan terdengar agak keras. Seketika, ikan itu berontak. Ujung tombak kami bergetar hebat. Tapi sayang, tidak mengenai sasaran dengan sempurna. Ikan itu berhasil melepaskan diri dari tajamnya mata tombak kami, lalu berusaha untuk kabur. Tak butuh waktu lama, sosoknya kembali terlihat di balik bayangan lumpur. Agar jangkauannya lebih akurat, kali ini kami turun langsung ke dalam kolam dengan posisi lebih dekat. Kami angkat tombak. Lalu kami bidik sejenak. Boom! Lemparan kedua menghantam bawah air dengan suara yang sangat tegas. Dan kali ini ikan itu tak bergerak lagi. Tombak kami tepat mengenai area vital ikan itu. Perlahan, kami angkat tombak ke daratan. Kami membawanya ke area terbuka yang datar dan kering. Sebelum melepaskan ikan dari tombak, kami sempatkan diri mencuci kaki yang penuh dengan lumpur yang hitam. Tuh. Tah. Sehingga kita ini itu fokus. Tuh. Oh, itu nah. Satu persatu ikan telah berhasil kami tangkap. Kami pun melakukan perjalanan pulang. Langkah kaki terasa ringan meski tubuh terasa lelah. Kantong hitam penuh dengan ikan bergoyang pelan di punggung, seolah-olah ikut bernyanyi dalam irama malam yang merdu. Sesampainya di rumah, kami segera membuka hasil buruan. Ikan-ikan gabus yang tangguh itu kini dikeluarkan satu persatu dan disimpan di atas wadah berwarna. Dengan hati-hati kami membersihkannya, mulai dari sisi yang dikikis secara perlahan, perut dibelah, isi perut pun dikeluarkan. Bau lumpur dan malam perlahan berganti menjadi aroma segar. Tanda alam telah menyerahkan hadiahnya kepada kami yang sabar dan tekun. Berburu ikan di malam hari bukan sekedar soal menangkap mangsa, tetapi ini adalah tarian diam antara manusia dan alam, di mana kesabaran, pengamatan, dan rasa hormat menjadi senjata utama. Dalam setiap lemparan tombak, ada pelajaran bahwa kegagalan adalah bagian dari akurasi, keberhasilan lahir dari ketekunan, dan bahwa alam selalu memberi. Asal kita datang bukan untuk merampas, tetapi untuk meminta dengan secara ikhlas. Terima kasih malam, terima kasih kolam, dan terima kasih kepada kalian yang telah menemani kisah sederhana ini. Semoga di balik setiap riak air, kita tetap belajar mendengar bisikan bumi. Saya bersama Retnan Banana mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa di lain hari.